Meski masih memimpin klasemen Premier League, namun performa dari Manchester City tetap masih dipertanyakan. Bagaimana tidak? Karena kadang kali mereka malah terpleset saat melawan tim biasa. Contoh yang terjadi pekan lalu saat City secara mengejutkan dikalahkan oleh Wolverhampton. Sebuah kekalahan yang membuat posisi mereka di puncak klasemen kian terancam. Sebagai pelatih, Pep Guardiola kemudian menyadari soal penyebab kekalahan timnya. Salah satunya adalah absennya Rodri di lini tengah. Lantas penting apakah pemain asal Spanyol tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada awal musim ini, Manchester City harus kehilangan beberapa pemainnya. Di antaranya adalah Kevin De Bruyne hingga John Stones. Kedua pemain itu dinyatakan cedera dan harus absen dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi yang membuat Pep Guardiola harus memutar otaknya. Bagaimana cara mengatasi absennya pemain bintangnya tersebut? Pelatih asal Spanyol itu kemudian terpaksa mengubah formasinya dari yang sebelumnya 3-2-4-1 menjadi 4-2-3-1. Sementara untuk posisi De Bruyne, Guardiola menyerahkannya pada Julian Alvarez. Untungnya, pemain asal Argentina itu mampu melakukannya dengan baik. Alvarez! Oh! Yes! Yes! He's so good at the movement! Oh my God, yes! What a goal! Berkat tangan dingin dan strategi jitu dari Guardiola, Manchester City berhasil tampil baik di setiap ajang yang mereka ikuti. Mantan pelatih Barcelona itu juga mendapatkan pujian karena mampu mengatasi badai cedera yang saat ini dialami oleh timnya. Hasilnya, The Citizen kembali menguasai puncak klasemen Premier League, di mana mereka mengalahkan para pesaing seperti Tottenham, Arsenal, hingga Liverpool. Sementara di Liga Champions, City juga belum menemui kendala karena mereka terus mengalahkan lawan-lawannya. Waktu pun terus berjalan, petaka tiba-tiba dialami oleh Manchester City, di mana momen itu terjadi saat City melawan Nottingham Forest. Pada laga tersebut, mereka menang dengan skor 2-0. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal, karena City harus kehilangan Rodri yang mendapatkan kartu merah dari wasit. Kartu merah itu didapatkan saat Rodri gagal mengendalikan emosinya. Melihat hal itu, Guardiola tampak panik di pinggir lapangan karena ia tahu Rodri adalah pemain terpenting yang saat ini dimiliki oleh timnya. Pada laga selanjutnya, Manchester City harus bermain tanpa Rodri. Hasilnya, City langsung mengalami kekalahan dari Newcastle. Parahnya, kekalahan itu terjadi di ajang Piala Liga, sehingga membuat City harus tersingkir dari ajang tersebut. Kekalahan kembali dialami oleh City saat mereka bermain melawan Wolverhampton, di mana mereka kalah dengan skor 2-1. Lagi-lagi, kekalahan itu didapatkan saat City bermain tanpa Rodri di lini tengah. Tentu sebuah bukti betapa pentingnya Rodri bagi Manchester City. Karena saat dirinya absen, permainan dari Manchester City langsung goyah begitu saja. Pep bisa menemukan pengganti Haaland, tapi Rodri tidak. Sebelumnya, Manchester City tetap tampil baik meski ditinggal beberapa pemainnya seperti De Bruyne dan John Stones. Soal ini, itu adalah murni kecerdasan Guardiola yang bisa mencarikan pengganti pemain tersebut. Bahkan, Guardiola tampaknya tidak masalah jika seandainya Haaland absen di lapangan, karena ia masih memiliki Julian Alvarez untuk dijadikan striker utama. Namun soal masalah Rodri ternyata lain, karena Guardiola langsung kebingungan saat gelandangnya itu tidak bisa bermain bagi Manchester City. Rodri adalah mesin permainan dalam menyerang dan bertahan. Sebelumnya, banyak yang menganggap remeh soal peran Rodri di lapangan.
Karena pemain asal Spanyol itu perannya cuma menjadi gelandang bertahan di kubu City. Namun jangan salah, karena sejatinya Rodri adalah nyawa yang sesungguhnya dari The Citizen. Selain sebagai gelandang bertahan, Rodri juga mampu mendistribusikan bola ke depan sehingga hal tersebut memudahkan para penyerang dari Manchester City. Maka wajar saja jika diri absen tidak ada pemain yang bisa menggantikan peran tersebut. Absennya Rodri diakui Pep Guardiola. Apa yang dialami oleh timnya saat Rodri absen akhirnya diakui oleh Pep Guardiola, di mana manajer berkepala pelontos itu menyadari betapa pentingnya peran Rodri di lapangan. Kami tidak melakukan proses menyerang dengan lebih lancar, dan itulah mengapa kami sedikit kesulitan. Itulah masalahnya, dan kami belum menemukan solusinya untuk sementara ini, kata Guardiola pada ESPN. Pemain yang harus dimatikan saat City bermain. Biasanya, lawan dari Manchester City bakal berusaha untuk mematikan Haaland atau De Bruyne. Hal yang sangat wajar, karena jika dibiarkan, dua pemain tersebut bakal menghadirkan teror bagi lini pertahanan lawan. Namun, bagi Rio Ferdinand berbeda, karena jika ingin menang melawan Manchester City, tim harus mematikan pergerakan dari Rodri. Karena diam-diam, pemain asal Spanyol itu adalah mesin yang sesungguhnya dari The Citizen. Banyak tim terlalu fokus pada pergerakan Erling maupun De Bruyne, namun saya rasa itu bukan fokus utamanya. Di tim Manchester City, semua pemain memang berbahaya, dan saya menilai Rodri lebih berbahaya dari semuanya, kata Ferdinand pada BT Sport. Lebih lanjut, jika melihat statistik, Manchester City memang sangat bergantung pada Rodri. Menurut Opta, Manchester City harus menerima 5 kali kekalahan dalam 15 pertandingan ketika Rodri absen. Sementara saat Rodri bermain, City juga mengalami kekalahan sebanyak 5 kali. Bedanya, kekalahan itu dialami mereka dalam 67 pertandingan. Berbeda saat Rodri absen, yang hanya cuma 15 pertandingan. Sehingga statistik tersebut semakin membuktikan jika mantan pemain Atletico tersebut adalah nyawa yang sesungguhnya dari Manchester City. Jadi itulah alasan mengapa Rodri adalah pemain terpenting dari Manchester City musim ini.